Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mufauzi Usman Tundreng dengan NIM 202105100025, kelas A, Prodi Hubungan Internasional, mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mencapai salah satu indikator penilaian dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Al-Ghazali, Gagasan dan Penolakan Terhadap Filsuf Yunani. Langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Di sini saya membagi ke dalam 4 buah bagian. Yang pertama yaitu riwayat hidup dari Al-Ghazali, yang kedua karya-karya dari Al-Ghazali, yang ketiga konsep pemikiran Al-Ghazali, dan yang keempat yakni melawan filsuf Yunani. Nah, sebelum masuk ke dalam inti presentasi, di sini saya menyajikan salah satu kutipan favorit saya dari Al-Ghazali itu sendiri, yang berbunyi, "Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku." Baik, kita masuk ke dalam riwayat hidup. Abu Hamid Al-Ghazali, sastrawan sekaligus pemikir Muslim yang berkontribusi besar dalam keilmuan Islam. Hampir setengah dari usianya, ia mendalami dan mengajarkan pengetahuan hingga banyak tokoh dunia terpukau oleh Al-Ghazali lewat karya-karya dan ajaran sofistiknya. Beliau lahir di Tusi dekat Meshed yang sekarang, salah satu daerah di Iran pada tahun 450 Hijriah. Di tempat ini pula ia wafat dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah di usianya yang menginjak 55 tahun. Ia mengenal sufisme dari ayahnya yang juga menekuni sufi dan menjadi ahli tasawuf yang hebat di wilayahnya. Beliau belajar berbagai keilmuan dari tokoh besar sufisme seperti Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Razakani, Imam Abi Nasr Al-Ismaili, dan Imam Al-Haramain. Dari tokoh-tokoh tersebut, beliau mendalami fikih, mazhab, usul fikih, mantik, ilmu kalam, dan filsafat. Di sini ada karya-karya dari Al-Ghazali. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sempat dikritik oleh ilmuwan atau pemikir Muslim, namun buku itu juga memberikan kehati-hatian bagi para filsafat agar tidak menafikan ilmu-ilmu tradisional Islam. Buku itu juga memberikan sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Karyanya berisi paduan yang indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Bukan saja terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan dunia barat. Selain itu, cendekiawan muslim ini membuat dua karya yang sangat terkenal di dunia barat, yaitu Maqasidul Falasifah atau ahli-ahli falsafah, dan juga Tahafutul Falasifah atau kesesatan ahli-ahli falsafah. Karya-karya Al-Ghazali ada yang membaginya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu di bidang filsafat. Karyanya berupa Maqasid al-Falasifah, Tafahud al-Falasifah, dan juga Al-Ma'arif al-Aqliyah. Yang kedua di bidang agama, yakni Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh min al-Dalal, dan juga Minhaj al-Abidin. Yang ketiga di bidang akhlak tasawuf, yaitu Mizan al-Amal, Kitab al-Arba'in, Miskat al-Anwar, Al-Adab fi al-Din, dan juga Ar-Risalah al-Ladunya. Dan yang terakhir yaitu di bidang kenegaraan, yang berupa Mustaziri, Sir al-Amin, Nasihat al-Muluk, dan juga Suluk al-Sultanah. Sini kita bisa melihat salah satu bukunya yakni Tahafut al-Falasifah atau kerancuan pemikiran para filsuf. Dalam kitab ini, Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan atau kontradiksi yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada masa klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Al-Farabi. Baik, kita masuk ke dalam konsep pemikiran. Al-Ghazali merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam memadukan sufisme dengan syariah. Konsep-konsep sufisme dengan sangat baik dikawinkan sang pemikir legendaris dengan hukum-hukum syariah. Ia juga tercatat sebagai sufi pertama yang menyajikan deskripsi sufisme formal dalam karya-karyanya. Al-Ghazali juga dikenal sebagai ulama Sunni yang kerap mengkritisi aliran lainnya. Ia tertarik dengan sufisme sejak usianya yang masih belia.
Baik, kita masuk ke dalam melawan filsuf Yunani. Filsuf Muslim yang diyakini sebagai seorang perintis metode skeptisme yang sangat sakral, itulah Al-Ghazali. Ia secara tegas menolak segala bentuk pemikiran filsafat metafisik yang berbau Yunani. Dalam bukunya yang berjudul The Incoherence of Philosophers, Al-Ghazali mencoba meluruskan filsafat Islam dari pengaruh Yunani menjadi filsafat Islam yang didasarkan pada sebab akibat yang ditentukan Tuhan atau perantaraan malaikat. Baik, sekian penjelasan saya tentang Al-Ghazali terkait gagasan dan pertentangan terhadap filsuf Yunani. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.